murid-muridnya, salah satu di antaranya adalah Imam Bukhari. Beliau sangat terinspirasi dengan nasihat Ishaq bin Rahawai. Ternyata Ishaq bin Rahawai hanyalah salah seorang murid dari Abdullah bin Mubarak. Yang lainnya adalah Yahya bin Sa'id al-Qattan, ya, Imam Hujjah, Imam ahli hadis. Abdurrahman bin Mahdi, ya, imam yang terkenal, ya, salah seorang yang meminta kepada Imam Syafi'i untuk menulis kitab Ar-Risalah. Yahya bin Ma'in, ya, teman dekat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Bakar bin Abi Syaibah, guru dan Imam Muslim yang paling banyak namanya disebut dalam Sahih Muslim. Ini adalah murid dari Abdullah bin Mubarak, yang pemilik kitab Musannaf. Kemudian saudaranya sendiri Utsman bin Abi Syaibah, salah seorang ulama akidah yang besar, dan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini seorang ulama besar, ahli ibadah. Ini adalah murid dari Abdullah bin Mubarak. Di antara perkataan yang paling terkenal yang sering kita ulang-ulang dari Fudail bin Iyad dalam mendefinisikan apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Apa yang dimaksudkan amalan yang paling baik? Kata beliau, akhlasuhu waswabuhu. Itu Fudail bin Iyad. Dan dia adalah salah seorang dari murid Abdullah bin Mubarak. Ya, sekiranya ini dulu jemaah sekalian, yang masih ada bagian-bagian penting yang akan kita bahas, dan ya bagian yang lebih penting dari apa yang telah kita sebutkan untuk mengenal sifat-sifat akhlak beliau dan hal yang lain yang belum kita pelajari. Sekiranya dulu jazakumullah khairan, wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat kita sholat Isya, kita akan melanjutkan pembahasan biografi imam yang mulia Abu Abdurrahman Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Sekarang kita akan menyebutkan beberapa pujian para ulama tentang Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Kita mulai dari guru beliau, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, tentu saja orang yang paling berhak menilai seseorang adalah gurunya. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku ingin sekali agar dari seluruh umatku bisa seperti Abdullah bin Mubarak, walaupun hanya setahun. Artinya, walaupun cuma 1 tahun bisa beliau meniru secara persis Abdullah bin Mubarak. Ternyata aku tidak sanggup walaupun hanya selama 3 hari. Ya, beliau berusaha 3 hari saja persis dengan Abdullah bin Mubarak dari sisi ilmu, amalan, dan semuanya. Ternyata beliau mengatakan saya tidak sanggup seperti Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang yang seperti Abdullah bin Mubarak. Lalu beliau ditanya, bagaimana pendapat Sufyan dan Syu'bah? Ya, kita sudah sebutkan Sufyan dan Syu'bah adalah guru Abdullah bin Mubarak. Apa Abdullah bin Mubarak lebih afdal daripada Syu'bah dan Sufyan Ats-Tsauri? Beliau mengatakan Sufyan dan Syu'bah pun tidak mencapai derajat dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Sufyan bin Uyainah mengatakan, Imam Abdullah bin Mubarak adalah alimnya dunia ini, bagian timur dan bagian barat, dan yang berada di antara keduanya. Artinya dia adalah imam seluruh dunia, yang bukan cuma imam di timur dan imam barat. Kan dulu mereka biasa bagi timur dan barat, seperti Imam Khatib al-Baghdadi. Imam Khatib al-Baghdadi itu dikenal sebagai Hafizul Masyriq, ya, hafiznya di daerah timur. Sedangkan siapa hafiznya di daerah barat? Dia adalah Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Ya, beliau itu bermukim di Spanyol, ya, Imam Ibnu Abdul Bar. Sedangkan di daerah timur, daerah Baghdad, hafiznya adalah Khatib al-Baghdadi. Dua orang ini satu zaman, Khatib al-Baghdadi dan Ibnu Abdul Bar. Jadi dulu biasa ulama ada begitu. Untuk daerah timur ini ulamanya, untuk daerah barat ini ulamanya. Adapun Abdullah bin Mubarak di zamannya
beliau ulama untuk seluruh dunia, baik timur maupun barat, bahkan di antara keduanya. Sufyan bin Uyainah mengatakan, aku memperhatikan keadaan para sahabatnya. Aku perhatikan kawan sekalian, bagaimana penilaian dari Sufyan bin Uyainah tentang Abdullah bin Mubarak. Saya memperhatikan keadaan para sahabat, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Saya membaca sirah mereka dan saya coba bandingkan dengan Abdullah bin Mubarak. Maka aku tidak melihat kelebihan para sahabat kecuali mereka telah menemani Rasulullah SAW dan telah berjihad dengannya. Artinya kalau mau diukur dari sisi ilmu, mungkin Abdullah bin Mubarak melebihi ilmu sebagian sahabat. Ya, karena sahabat itu dari sisi ilmu ada yang awam, ya, ada yang badui dan ada yang cuma mengikuti beberapa majlis Rasulullah. Dari sisi ibadah pun, ya, Abdullah bin Mubarak tidak kalah dari sebagian sahabat. Tapi salah satu-satunya yang membuat beliau tidak sampai derajat sahabat karena beliau tidak melihat Rasulullah SAW. Dan ini satu derajat yang menyebabkan tidak ada orang yang lebih afdal daripada sahabat, yaitu keutamaan melihat wajah Rasulullah SAW yang mulia dan bermajlis dengan beliau. Oleh karena itu, Abdullah bin Mubarak, ya, tokoh kita ini pernah ditanya, bagaimana pendapatmu, mana yang lebih afdal, Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah bin Abi Sufyan? Yang kita tahu Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang dianggap sama dengan Umar bin Khattab, tapi beliau bukan sahabat tabi'in. Sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan seorang sahabat yang mulia, cuma banyak yang membicarakannya, terutama orang-orang Syiah. Artinya banyak yang menganggap ada aibnya dan seterusnya. Ada orang yang tanya Abdullah bin Mubarak, bagaimana pendapatmu, yang mana yang lebih utama, apa Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah bin Abi Sufyan? Beliau mana mendengarkan pertanyaan seperti itu? Beliau mengatakan, demi Allah, debu-debu yang masuk di hidung Muawiyah bin Abi Sufyan itu yang menyebabkan beliau yang lebih afdal dari Umar bin Abdul Aziz. Debu-debu yang masuk ke hidung beliau ketika beliau berjihad bersama Rasulullah SAW tidak boleh dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz. Di sahabat itu, walaupun dia badui umpamanya, namun karena mereka mendapatkan kesempatan dari Allah bermajlis bersama Rasulullah SAW, maka satu keutamaan ini mengalahkan semua keutamaan yang ada. Jadi Abdullah bin Mubarak sebenarnya di sisi ilmu, ibadah, jihad dan yang lainnya, beliau memilikinya, bahkan sangat tinggi derajatnya. Cuma satu kekurangan beliau bukan sahabat. Nah, itu maksud dari perkataan Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Abu Ishaq Al-Fazali mengatakan Ibnu Mubarak imamnya kaum muslimin. Ismail bin Ayyash mengatakan Ibnu Mubarak di antara ahli hadis seperti Amirul Mukminin di antara manusia. Ya, kalau ada khilafah, maka pemimpin dari semua manusia adalah Amirul Mukminin. Adapun Abdullah bin Mubarak di antara semua ahli hadis, maka beliau adalah imamnya. Yang beliau adalah Amirul Mukminin bil hadis. Nasai, Imam Nasai, penulis kitab Sunan Nasai mengatakan, kami tidak mengetahui masa Abdullah bin Mubarak yang lebih mulia dan lebih tinggi kedudukannya dari beliau, serta yang lebih banyak mengumpulkan kebaikannya. Artinya semua kebaikan apa saja kita sebutkan kebaikan pasti dimiliki dan dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak. Nanti akan kita buktikan. Ya, tidak ada satu kebaikan kecuali Abdullah bin Mubarak melakukannya, bahkan menjadi imam pada kebaikan tersebut. Hasan bin Isa mengatakan, ya, Hasan bin Isa menceritakan pernah pada suatu hari para ahli hadis berkumpul, bermajlis dan bersepakat, mari kita coba hitung-hitung kebaikan-kebaikan dan kelebihan dari Abdullah bin Mubarak. Mulailah mereka menghitung satu persatu. Mereka katakan ilmu, jelas, fikihnya, adabnya, ya, adab ini ilmu sastra bahasa Arab, nahunya, bahasa penguasaan bahasa Arabnya, zuhudnya, syairnya, kefasihannya, waraknya, insafnya. Waraknya berhati-hati, ya, berhati-hati, artinya menghindarkan dirinya dari hal-hal yang syubhat. Insafnya, beliau seorang yang sangat insaf, ya, insaf dalam artian objektif dalam penilaian.
Beliau tidak berlebihan dalam menilai sesuatu. Beliau senantiasa jujur dan adil, objektif. Qiyamul lailnya, ibadahnya, hajinya, jihadnya, keberaniannya, ketangkasannya berkuda, kekuatan fisiknya, meninggalkan perkataan yang sia-sia dan tidak banyak berselisih dengan teman-temannya. Semua ini ada pada Abdullah bin Mubarak. Jadi mereka cuma ternyata semua kebaikan dimiliki oleh Abdullah bin Mubarak. Yang mungkin ada di antara imam-imam terkenal dari satu sisi, tapi sisi yang lain tidak menonjol. Adapun Abdullah bin Mubarak, semua kebaikan yang ada dia telah miliki. Karena itu tidak berlebihan. Imam Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdhib mengatakan, jumi'at fi khisalul khair, telah dikumpulkan pada semua jenis kebaikan. Semua jenis kebaikan ada pada Abdullah bin Mubarak. Bagaimana kualitas ilmu beliau? Keluasan ilmu dan kekuatan hafalannya. Beliau mengatakan, tidak pernah aku menyimpan suatu ilmu di hatiku lalu dia mengkhianatiku. Artinya kalau beliau men-save satu ilmu lalu memorinya tidak pernah salah. Beda dengan kita, hafalan Quran saja tidak karuan kadang. Hafalan hadis yang baru kita hafal, ketika kita mengeluarkan masih salah-salah. Beliau mengatakan, sejak saya menyimpan suatu ilmu di hatiku tidak pernah dia mengkhianatiku. Nuaim bin Muhammad menceritakan pernah ayahnya mengancam, pernah bapak beliau mengancam, mungkin ancaman sekedar ancaman saja. Bapaknya mengatakan, saya akan bakar kitabmu semua. Beliau mengatakan tidak apa-apa, karena semua kitab-kitab itu sudah ada di dadaku. Jadi tidak masalah. Kalau kita diancam semua kitab saya akan bakar, kelasnya sudah tidak bisa lagi kita tampil di depan umum. Karena ilmu kita cuma di kitab. Atau seandainya laptop kita diambil, dicuri umpamanya, atau datang virus dan seterusnya, sudah kita minta izin untuk beberapa waktu yang tidak tampil dulu, karena kita mau kembalikan dulu ilmu yang ada di komputer tersebut. Padahal tilka ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Ilmu itu memang tidak ada. Ilmu para ulama kita itu tidak ada. Dan begitu juga Imam Bukhari, Rahimahullah Ta'ala, dan imam-imam yang lainnya. Ini persoalan kekuatan hafalan beliau. Fudalah Tunisi mengatakan, aku telah menghadiri majlis para ahli hadis di Kufah, di daerah Irak. Dan jika mereka berselisih pendapat tentang sebuah hadis, maka mereka berkata, perintahkanlah untuk mendatangi dokter ini. Beliau dianggap dokternya hadis, agar kita bertanya kepadanya. Jadi para ahli hadis kalau berselisih pendapat, maka rujukan mereka adalah Abdullah bin Mubarak. Yahya bin Adam mengatakan, jika aku mencari masalah yang sangat pelik lalu aku tidak mendapatkannya di buku-buku Abdullah bin Mubarak, maka aku berputus asa bisa mendapatkan jawabannya. Artinya saya yakin tidak bisa didapatkan jawabannya kalau di buku Abdullah bin Mubarak tidak ada penjelasannya. Di bukunya dianggap buku yang sangat lengkap membahas. Jadi kalau tidak ada di situ, maka tidak usah cari di tempat lain. Ibnu Layyah berkisah bahwa Harun al-Rasyid, Harun al-Rasyid ini khalifah di zaman beliau. Tadi kita sebutkan beliau lahir di masa kekhilafan siapa? Hisham bin Abdul Malik. Tapi nanti pada saat beliau wafat di zaman pemerintahan Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid suatu waktu memutuskan untuk mengeksekusi seorang zindik. Zindik adalah seorang yang pada hakikatnya kafir, tapi ngaku sebagai seorang muslim. Ngaku sebagai seorang muslim untuk merusak agama dan dalam. Orang ini mau dibunuh, mau dijatuhkan hukuman mati. Dia bilang, apa gunanya kamu bunuh saya? Biar saya sudah mati, tapi saya sudah berhasil memasukkan hadis palsu di buku-buku kaum muslimin. Sudah 1000 hadis palsu yang telah saya sebarkan. Biar saya mati, hadis yang saya sebarkan itu akan dipakai oleh kaum muslimin. Apa tanggapan dari Harun al-Rasyid? Beliau mengatakan, tidak apa-apa. Biar hadis itu telah tersebar, tapi di sana ada Abu Ishaq al-Fadli dan ada Abdullah bin Mubarak. Kedua orang ini, kedua ahli hadis ini akan menyaring hadis tersebut dan